إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Maulidiyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayah. Dan begitu pula kemudahan-kemudahan dalam kita melaksanakan ketaatan kepadanya. Terutama mungkin di hari ini umumnya kita telah menyelesaikan dari melaksanakan puasa Asyura atau puasa di tanggal 10 Al-Muharram. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita menjadi amal-amal yang diterima di sisinya, menjadi pemberat dan penghapus dosa-dosa kita sebagaimana yang dijanjikan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan kita meminta kepada Allah Jalla wa ala, semoga Allah memberikan kepada kita di majelis ini keberkahan berupa ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran dan keteguhan kepada saudara-saudari kita dimanapun mereka berada, terutama di Gaza, di Palestina, dan di seluruh tempat di muka bumi ini. Semoga mereka yang sedang mendapatkan ujian dan cobaan diberikan kesabaran, diberikan keteguhan oleh Allah Jalla Jalaluh, dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur ketika diberikan kenikmatan, kenyamanan, keamanan dan kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Semoga kita tidak kufur atas nikmat-nikmat tersebut, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah sekalian rahimakumullah, kembali dalam pembahasan kitab atau buku Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, yang mana di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan dari bab yang kedua. Kita telah menyelesaikan dari bab yang kedua, yaitu bab tentang adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i. Yang mana bab yang kedua ini terdiri dari 16 adab yang sudah kita selesaikan dari setiap pertemuan tersebut. Maka di pertemuan ini insyaallah kita akan memasuki kepada bab yang ketiga berkaitan dengan adab kepada Allah. Dan penulis di sini rahimahullahu taala menyebutkan adab secara umum itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adab kepada Allah tabaraka wa taala, yang kedua adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adab kepada sesama makhluk. Adab kepada sesama makhluk. Secara umum adab terbagi menjadi tiga: adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, dan adab kepada sesama makhluk. Nah, pada pertemuan kali ini beliau mengkhususkan, atau bab ini beliau mengkhususkan adab kepada Allah, yang mana di sini insyaallah ada kurang lebih 11 hingga halaman 66
Ada 11 adab kepada Allah. Semoga mudahkan kita untuk membahas dan mengkajinya. Yang beliau sebutkan di antara adab penuntut ilmu kepada Allah Azza wa Jalla adalah yang pertama, yaitu mengesahkan Allah pada apa-apa yang khusus baginya. Mengesahkan Allah yaitu mentauhidkan Allah dengan tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan asma dan sifatnya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan dialah Allah, ilah yang maha esa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain dia. Dialah yang maha rahman, maha pengasih, ar-rahim, yang maha penyayang. Maka adab yang pertama yang perlu dicamkan bagi para penuntut ilmu terhadap Allah Jalla Jalaluh adalah bagaimana mentauhidkan Allah secara utuh. Bagaimana kita harus membangun keyakinan bahwa hanyalah Allah yang berhak diibadahi, yang menciptakan segalanya, dan yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Itulah tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Bangun keyakinan bahwa dialah Allah yang berhak diibadahi, dialah Allah yang menciptakan segalanya, dan dialah Allah yang memiliki sifat-sifat yang paling sempurna. Nah, ini bagian yang pertama dalam adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua, seorang penuntut ilmu kepada Allah Jalla Jalaluh adalah seorang hamba, seorang penuntut ilmu wajib beradab kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, mensucikannya, mengagungkannya, takut dan harap kepadanya. Tidak boleh dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga, dan wajib menjauhkan segala macam perbuatan syirik besar maupun syirik kecil, yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadalah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dan dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah engkau fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan engkau mengadakan sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah, padahal engkau mengetahui. Dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36 ketika Allah menyatakan, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, yang seruan dari setiap rasul tersebut, ani'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Dan kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah engkau di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan akibat orang-orang yang mendustakan utusan-utusan Allah Jalla wa'ala. Nah, di poin yang kedua ini jamaah sekalian rahimakumullah, penulis menekankan berkaitan dengan atau tentang seorang penuntut ilmu harus ikhlas dalam beribadah. Seorang penuntut ilmu harus jauhi segala macam kesyirikan besar ataupun kecil. Semua ibadah kita, sekecil apapun, harus tulus hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Dan seorang penuntut ilmu, bagaimana dia ketika beradab kepada Allah, harus menjauhi segala macam berbagai aneka ragam kesyirikan. Baik kesyirikan yang kelihatan, mungkin orang-orang yang meminta kepada pepohonan, bebatuan, atau kesyirikan yang tersembunyi ketika dia beramal ingin dipuji, ketika dia bersedekah ingin riya. Dan ini pun ketika diterapkan kepada orang jemaah, apabila kita kasih hadiah ke orang, tapi kita kasih hadiah ke orang tersebut ternyata agar kita dipuji, agar kita disanjung, dan ini jelas bukan sebuah ketulusan, bukan sebuah keikhlasan, maka yang menerima hadiah itu bisa jadi enggan untuk menerimanya. Ini hubungan sesama manusia. Hubungan sama manusia kalau dibangun ketidaktulusan akan renggang, akan susah untuk menerima. Tapi ketika hubungan tersebut dibangun di atas ketulusan, keikhlasan, apalagi ibadah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah menerima ibadah yang ada maunya, dalam tanda kutip. Allah tidak akan pernah mau menerima ibadah-ibadah yang dia ada motifnya di sana. Nah, maka di poin yang kedua ini, adab seorang penuntut ilmu kepada Allah Tabaraka wa taala adalah ikhlaslah dalam beribadah. Jagalah diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Itu poin pentingnya yang kedua. Kemudian yang ketiga,
dari adab seorang penuntut ilmu kepada Allah tabaraka wa taala. Penulis menyatakan rahimahullah, seorang hamba, seorang penuntut ilmu wajib meyakini bahwa yang dapat memberikan manfaat, menolak bahaya, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah azza wa jalla saja. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Yunus ayat ke-107, kata Allah, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bencana tersebut kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlih, dan dia Allah, jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia Allah tersebut. Dan kemudian kata Allah, yusibu bihi may yasha'u min ibadih, dialah Allah memberikan kebaikan kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, wa huwal ghafurur rahim, dan dialah maha pengampun lagi maha penyayang. Di poin yang ketiga ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih dalam rangkaian adab seorang penuntut ilmu kepada Rabbnya, kepada Allah Jalla Jalaluh, yaitu bagaimana dia yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah lah yang memberi manfaat dan begitu pula mudarat. Ini yang harus ada pada diri seorang penuntut ilmu ketika dia mau dikatakan dia beradab kepada Allah. Dia harus yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang memberi manfaat dan mudarat. Kita harus yakin sebagai seorang penuntut ilmu bahwa rezeki kita, bahwa kesehatan kita, bahwa keselamatan kita semua cuma dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tanamkan jemaah, penuntut ilmu harus demikian. Dia harus yakin bahwa rezekinya, kesehatannya, keselamatannya itu cuma dari Allah Jalla Jalaluhu, bukan dari jimat, dan jimat tidak diperbolehkan, bukan dari atasan ataupun bos, walaupun bos atasan kita boleh kita memiliki bos atasan, bukan dari dokter, walaupun boleh kita berobat ke dokter, ataupun angka di rekening simpanan investasi kita, bukan demikian. Tapi ketika seorang penuntut ilmu beradab kepada Allah Jalla Jalaluhu adalah dia yakin bahwasanya Allah lah sang pemberi manfaat dan mudarat. Segala rezeki, kesehatan, keselamatan semuanya cuma dari Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus dibangun di poin yang ketiga ketika seorang penuntut ilmu, seorang yang mempelajari agama Allah, bahwa inilah adab dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasrahkan semua kepada Allah, karena hanya dialah Allah yang pegang kendali penuh atas jalannya kehidupan kita ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keempat, adab seorang penuntut ilmu terhadap Allah tabaraka wa ta'ala adalah seorang hamba wajib berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah, dan tidak boleh su'uzon, buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adab yang keempat seorang hamba, seorang penuntut ilmu kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang kita sembah, yang kita esakan, yang kita berpuasa karenanya, kita harus berbaik sangka kepadanya, kita harus husnuzon. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus yakin, tanamkan keyakinan, tanamkan keimanan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah salah dalam menetapkan takdirnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah salah dalam menentukan ketentuannya yang sudah terjadi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, memang yang namanya menerima takdir yang baik itu semua orang sepakat akan menyatakan senang suka. Orang dapat durian runtuh senang, Pak, dapat durian runtuh? Gak ada yang senang durian sini. Kayaknya saya lihat udah banyak orang jual durian. Saya tahu durian. Orang dapat durian itu senang apa enggak? Wah, ini cuan gitu ya. Wah, dijual gitu loh. Dimakan juga enak bagi yang suka. Tapi kalau kena kepala lain cerita, Ustaz. Nah, durian runtuh kena kepala, itu takdir yang baik atau yang buruk? Hah? Ada yang bisa bilang baik, alhamdulillah kepala kena durian gitu, enggak? Yang namanya takdir yang baik, orang selalu pasti akan berhusnuzon. Allah udah kasih ini mungkin karena amal soleh saya dan yang lainnya. Semua ketika kalau takdir itu baik, semua sepakat senang, mudah berhusnuzon kepada Allah. Tapi ketika takdir itu enggak baik, jemaah, takdir itu konotasinya negatif,
orang sakit, kena musibah, rezekinya seret. Di sini orang mayoritas susah membangun bagaimana dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak punya keyakinan terhadap hal tersebut, sebagaimana ketika seorang dokter mendiagnosa sakit dari pasiennya tersebut dan memberikan obat yang rasanya pahit sekali, tapi rupanya si pasien tetap minum juga karena dia percaya dan yakin bahwa apa yang diberikan dokter tersebut dapat menyembuhkan penyakitnya tadi. Dapat menyembuhkan penyakitnya tadi. Tetap dia konsumsi, tetap dia rasakan rasa pahit tersebut. Dan inilah bagaimana sudut pandang seorang penuntut ilmu dalam tahap dia beradab kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah. Takdir sepahit apapun, pasti ada manfaat, pasti ada hikmah ketika kita bangun di atas kepercayaan dan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kelima, seorang hamba, seorang penuntut ilmu kepada Allah Jalla Jalaluh, yaitu seorang hamba wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seorang hamba wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak boleh mentakwil, tidak boleh mengingkari, tidak boleh menyamakan dengan makhluknya, dan tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla tersebut. Adab yang kelima adalah seorang hamba penuntut ilmu harus menetapkan nama-nama dan sifat Allah, dan ini bagian dari akidah tauhid asma wa sifat. Tidak boleh dia takwil, dia palingkan maknanya, tidak boleh dia ingkari Allah tidak memiliki sifat atau nama tersebut, dan tidak boleh dia menyamakan sifat tersebut dengan makhluknya, makhluk Allah, dan tidak boleh dia menanyakan bagaimana dengan sifat Allah tersebut, bagaimana Allah bersemayam, bagaimana Allah turun, dan seterusnya. Di antara contoh gambaran yang seorang penuntut ilmu tidak boleh masuk ke dalam atau menanyakan hal demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-180, kata Allah Jalla Jalaluhu, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah lah memiliki nama-nama yang terbaik, dan berdoalah, bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-nama Allah, yang mana mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah juga berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-11, Allah nyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang apapun yang serupa dengan Allah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jamaah rahimakumullah, keimanan dan kedalaman kematangan kita dalam memahami nama-nama dan sifat Allah ini akan sangat berpengaruh kepada poin yang sebelumnya tadi, yaitu poin tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang yang semakin mengenal Allah Tabaraka wa taala, maka dialah orang yang akan semakin berhusnuzon kepada Allah. Semakin kita kenal kepada Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, maka orang yang paling kenal dengan Allah dialah orang yang akan paling husnuzon kepada Allah, akan paling berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allah Tabaraka wa taala Rabb kita memiliki nama-nama yang indah, dan Allah Jalla wa ala Rabb kita memiliki sifat-sifat yang sempurna, dan keindahan nama-namanya ini dan kesempurnaan dari sifat-sifatnya tersebut telah digamblangkan, dijelaskan dalam syariat agama kita, yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Jangan dibandingkan sifat atau nama tersebut dengan makhluk, dengan manusia, dan jangan pula diubah-ubah, dan jangan pula dibayang-bayangkan, karena tidak akan pernah sampai akal kita. Dengan keterbatasan akal kita ini, akal kita terbatas jemaah, demi Allah akal kita terbatas, penglihatan kita terbatas, pendengaran kita terbatas, maka tidak akan pernah sanggup kita bagaimana mendapatkan hakikat nyata dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, kecuali apa yang telah disebutkan dalam syariat agama ini, apa yang telah disabdakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ibarat ketika seorang anak yang disampaikan, nak, api itu panas, tapi ini anak belum pernah main sama api.
Tapi dia yakin dan dia percaya bahwasanya kalau ketemu sesuatu yang identik mengeluarkan rasa panas, maka dia akan hindari tanpa perlu kadang dia harus mengetahui dari zat hakikat perkara yang disebutkan kepadanya tersebut. Maka cukup mengimani nama-nama dan sifat Allah tersebut sebagaimana yang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Kemudian jamaah rahimakumullah, adab yang keenam, adab seorang penuntut ilmu, seorang hamba kepada Allah jalla jalaluh adalah wajib mensucikan Allah. Yang keenam, wajib mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang kurang. Wajib mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keenam ini, jamaah sekalian rahimakumullah, menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi seorang penuntut ilmu mensucikan Allah dari segala kekurangan. Karena Allah tidak akan pernah capek. Allah tidak akan pernah mengantuk. Allah tidak akan pernah butuh bantuan. Tidak akan pernah. Ini namanya kekurangan-kekurangan. Capek, lelah, mengantuk, butuh bantuan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak memiliki anak dan juga bukan diperanakkan. Makanya dalam surah Al-Ikhlas ini kata para ulama menunjukkan sifat-sifat ketuhanan, maka yang layak dijadikan Tuhan adalah sebagaimana yang disifati dalam surah Al-Ikhlas tersebut. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, poin yang ke-7 dari adab seorang penuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ke-7 kata penulis rahimahullah, termasuk adab kepada Allah yaitu melaksanakan salat dengan khusyuk dan tumakninah. Adab yang ke-7 seorang penuntut ilmu, seorang hamba adalah dia salat dengan khusyuk dan tumakninah, dan senantiasa ingat kepada Allah tabaraka wa taala dalam salatnya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238, Allah nyatakan, hafizu 'ala sholawati wa shalawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, peliharalah semua salatmu dan jagalah salat wusta dan berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan qanitin, dengan khusyuk, dengan tumakninah, dengan tenang. Maka seorang penuntut ilmu dikatakan dia beradab kepada Allah tabaraka wa taala kalau dia salat dengan ketenangan. Kalau dia salat dengan penghadiran hati. Dia salat tidak buru-buru karena dia sadar bahwasanya dia sedang berdiri di hadapan Allah jalla jalaluh. Karena salat bukan hanya sekedar gerak badan jemaah. Kalau Anda hanya mau sekedar gerak badan, ya silakan senam, silakan aerobik, silakan olahraga, itu gerak badan juga. Ya walaupun sebagian pihak menyatakan manfaat dari gerakan ruku, gerakan sujud, duduk di antara dua sujud, iftirash, tawarruk dan seterusnya, itu hanyalah dampak yang mengikuti, sebagaimana mengikutinya dunia ketika seorang hamba itu bertakwa kepada Allah. Ketika hamba bertakwa kepada Allah, dunia akan mengikuti dia dengan hina, karena bagi orang yang bertakwa tidak ada nilainya dunia tersebut. Dan orang yang beriman, apalagi seorang penuntut ilmu, apalagi dia beradab kepada Allah, ketika dia salat bukan hanya sekedar gerakan, bukan hanya fokus bagaimana gerakannya tersebut, tapi bagaimana salatnya itu bernilai dengan kekhusyuan dan ketumakninaannya tersebut. Karena dia sadar dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berhadapan dengan Rabbul Alamin, yang diantara rukun dari ibadah salatnya ini adalah dia membacakan segala puji bagi Rabbnya semesta alam. Bukan tanggung-tanggung jamaah. Kalau sekiranya saja seorang yang akhir-akhir ini kita lihat bagaimana masyarakat kita susah payah cari kerja, kalaupun kadang dapat kerja baru sampai tahap 1, tahap 2, harus wawancara sama HRD-nya. Bisa nggak orang diwawancara dengan HRD-nya tersebut dia main-main? Dia nggak fokus, pikirannya kemana-mana. Nggak bisa jemaah,
Gak bakal diterima karyawan kalau kayak gini. Nah, bagaimana seorang hamba, apalagi seorang penuntut ilmu, ketika dia salat, dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi rupa pikirannya kemana-mana. Akan diterimakah amal yang seperti ini? Pertanyaannya. Maka silakan jawab masing-masing dengan kualitas dari ibadah salat kita tersebut. Maka termasuk adab kepada Allah, bagaimana kita menjaga salat tersebut dengan kekhusyuannya dan tumakninahnya tadi. Kemudian yang kedelapan, di antara adab seorang penuntut ilmu, adab seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mentaati perintah-perintahnya Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangannya, yaitu dengan menjaga dan melaksanakan amalan-amalan wajib dan sunnah. Yang kedelapan, adab seorang penuntut ilmu kepada Allah adalah dia jauhi larangan Allah, taati perintahnya, dia jaga kewajiban-kewajibannya, dan dia juga jaga sunnah-sunnah yang Allah sunnahkan. Sebagaimana kita tahu, puasa Tasu'a, puasa Asyura bukanlah kewajiban. Dahulu memang diwajibkan sebelum wajibnya puasa Ramadan, dan ketika berubah hukumnya menjadi sunnah muakkadah yang ditekankan. Tapi hamba-hamba yang beradab kepada Allah, Allah agungkan bulan ini, Allah agungkan hari ini, dia laksanakan, bukan hanya wajib, sunnah pun dia juga kerjakan. Ini diantara bentuk seorang itu beradab kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalau Allah yang suruh, kita laksanakan. Allah yang suruh melalui Rasulnya, kita kerjakan. Dan begitu pula ketika Allah larang, kita tinggalkan. Inilah bukti kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepatuhan kita kepada Allah, menjauhnya kita dari larangan-larangan Allah itu adalah untuk keselamatan kita. Ingat, ketika Allah kasih perintah, Allah kasih larangan, apa tujuannya? Bukan berat-beratkan kita, bukan untuk berat-beratkan kita. Mungkin sebagian orang udah merasa mengeluh, kita ini udah sebulan Ramadan puasa Ustaz, ngapa lagi harus Arafah puasa, di Muharram ada puasa lagi? Bukan untuk berat-beratkan. Ini ibarat rambu jemaah, rambu lalu lintas, yang ketika Anda dikatakan di sana jangan lawan arah, terus Anda lawan arah, apa yang terjadi? Keselamatan atau kecelakaan? Ayo, yang berpengalaman lawan arus, kalau tahu nggak boleh ngelawan arus, terus kita ngelawan, selamat apa celaka biasanya? Umumnya, kemungkinannya selamat, celaka. Udah tahu perintahnya jangan diterobos, jangan dilawan, jangan putar balik, masih aja begitu. Itu kan dunia. Kita ambil analogi dunia ini agar bisa mudah berpikir bagaimana ketika Allah terapkan hukum-hukum ini kepada kita. Allah kasih perintah, kasih larangan agar kita selamat, ya. Maka orang yang paling selamat hidupnya adalah orang yang paling patuh dengan aturan Allah. Orang yang paling berkah hidupnya adalah orang yang paling nurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Itu yang kedelapan, adab yang kedelapan seorang menuntut ilmu kepada Allah Jalla wa Ala. Adab yang kesembilan, seorang penuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ridha terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha disertai kesabaran dan menyerahkan diri secara sempurna. Ridha terhadap takdir dari Allah disertai kesabaran dan menyerahkan diri secara sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat menakjubkan urusan seorang mukmin. Kenapa menakjubkan? Inna amrahu kullahu khairun, kata Nabi. Karena sesungguhnya urusannya semuanya baik. Setiap urusan orang beriman itu baik. Bayangkan tuh, ini Nabi yang bilang. Kita bangkrut baik gitu loh. Ya, kita rugi baik, kita kena tipu baik. Berat memang memandang kalau seperti ini dikatakan baik. Apalagi ada teman barusan bangkrut, barusan ditipu. Oh baik katanya gitu kan. Bisa bahaya atau nanti melayang tangan dia, marah dia, kita gitu kan. Cuman ini sekali lagi ini berlaku bagi orang beriman. Karena Nabi mengatakan sungguh menakjubkan perkaranya orang beriman, karena seluruh urusan dia baik. Dan Nabi kasih dua gambaran besar urusan kita dalam kehidupan ini. Yang pertama kata Nabi SAW, yang mana laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, yang kondisi seperti ini tidak mungkin ada kecuali pada dirinya orang-orang yang beriman.
Yang pertama kata Nabi, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, kegembiraan, dia bersyukur dan itu kebaikan bagi dia. Itu orang beriman. Dia bisa puasa hari ini, kebaikan bagi dia. Dia dapat nikmat aman sedangkan saudaranya sedang mencekam, dia bersyukur kepada Allah. Dia kuatkan rasa syukur tersebut. Ini orang beriman. Bukan kufur atas nikmat. Bukan gak gembira ketika dia bisa beribadah, ketika dia bisa beramal soleh. Kemudian posisi yang kedua Nabi sebutkan, yang hidup kita nggak lari dari dua hal ini. Nabi katakan, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Dan apabila mendapatkan kesusahan, dia bersabar, dan itu merupakan juga kebaikan bagi orang beriman tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang ke-9 ini adalah buah dari tauhid asma wa sifat tadi. Poin yang ke-9 ini adalah buah dari orang yang khusyuk tadi, orang yang tumakninah tadi dalam salatnya. Dia akan ridho terhadap setiap takdir-takdir Allah dengan kesabaran, dengan kepasrahan kepada Allah. Jamaah, orang banyak salah mengartikan sabar artinya itu enggak berbuat apa-apa. Mohon diluruskan, sabar itu artinya bukan orang tidak bertindak. Orang dikatakan sabar itu dia harus berbuat, dia harus melakukan aksinya, dia harus melangkah, dia harus move on. Itu sabar. Orang kadang salah mengartikan sabar itu nggak ngapa-ngapain, diem aja, nggak ada yang dibuat, lempeng aja. Nggak. Sabar itu kata para ulama, dia berbuat, dia laksanakan apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah halalkan. Dan pasrah itu artinya juga bukan nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang dibuat. Tapi pasrah itu ada ketika seorang memahami dengan sedalam-dalamnya, la haula wala quwata illa billah. Ini bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Allah. Apapun takdirnya, baik ataupun buruk. Yang banyak lalai orang kepada takdir yang baik. Orang banyak ingat terhadap takdir yang buruk tersebut. Maka semua harus diterima dengan kesabaran, dengan hati yang lapang. Ya, dengan hati yang lapang. Enggak semua hidup kita ini sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, betapa banyak orang yang check out di Shopee, di Tokopedia, deskripsi barangnya begini begitu, datangnya apa yang terjadi? Kurirnya ditodong gitu loh. Ya kan? Orang pesan di Shopee, di Tokopedia, check out udah bayar, datang COD, cash on delivery. Siapa yang ditodong? Kurirnya. Tanggung jawab bang katanya gitu. Nggak terima dia. Subhanallah. Pertanyaannya, salah nggak abang kurir? Bang kurir ada salah nggak? Ya nggak salah dia. Tapi kan nyata yang sering heboh adalah ketika yang disalahkan kurirnya. La haula wala quwata illa billah. Lihatlah manusia itu nggak terima. Yang salah kan sebenarnya dari si pengirimnya. Kenapa yang dipesan ini dapatnya itu gitu. Baik perkaranya kecil ataupun besar. Tapi bagaimana ketika seorang memandang takdir itu yang terjadi dengan keridhaan, kesabaran dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku hanya bagi orang-orang yang beriman. Enggak beriman sia-sia. Rugi dia terhadap hal tersebut. Kemudian yang ke-10. Di halaman ke-66, adab yang ke-10 beradab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengakui berbagai keutamaan, nikmat dan karunia yang besar hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Mengakui berbagai keutamaan, kenikmatan dan karunia yang besar itu hanyalah milik Allah, dan mensyukurinya, mensyukuri kepada Allah atas nikmat tersebut. Dan yang paling mulia adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, dan nikmat menuntut ilmu syar'i. Perhatikan kata penulis, nikmat yang paling mulia adalah kita jadi orang Islam. Dan kalau kita nggak jadi orang Islam, celaka jemaah. Allah yang nyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan tetap berislam kepada Allah. Nikmat iman. Kita belajar menuntut ilmu syar'i, menguatkan dan mengkokohkan keimanan kita, dan kita diajarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita laksanakan sunnah Nabi. Kemarin kita laksanakan cita-cita harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun yang akan datang walaupun beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Akui semua keutamaan ini, nikmat dan karunia besar dari Allah. Syukuri. Ya, nikmat Allah itu banyak. Nikmat Allah bukan hanya sebatas sehat, rezeki, anak, jodoh. Tapi bagaimana ketika kita tetap Islam, tetap iman, tetap di atas sunnah, dan tetap
menuntut ilmu syar'i dengan sebenar-benarnya. Maka ini yang ke-10. Dan yang ke-11 yang terakhir, adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri, kepada hartanya, kepada keluarganya dan anaknya. Takwa merupakan syiar para pengemban ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut pada mereka. Pada diri mereka tidak ada rasa takut, dan mereka tidak pernah bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ciri-ciri mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman, amat sangat besarlah cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang terakhir adalah berkaitan masalah takwa, dan bagaimana seorang penuntut ilmu itu dikatakan beradab kepada Allah. Allah Jalla wa'ala adalah zat yang paling dia cintai dari segalanya, sampai dirinya sendiri. Ya, takwa, kita takut dan tunduk kepada Allah dalam semua keadaan, nampak ataupun gak nampak. Mungkin sekarang di masjid yang mulia ini, di momen yang mulia ini, di ibadah yang bernama menuntut ilmu ini, semua bertakwa kepada Allah, takut dan tunduk kepada Allah. Tapi kita akan diuji ketika kita bersendirian atau tidak dilihat orang lain. Dan bagaimana kita juga membangun cinta kepada Allah yang harus lebih besar daripada cinta kita kepada siapapun, daripada cinta kita kepada siapapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini akhir dari bab yang ketiga, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan di bab yang keempat di pertemuan yang akan datang. Kita akan bacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu beri perlindungan dan keberkahan bagi Ustadz, keluarga dan seluruh jamaah kajian. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Afwan, ana ingin bertanya tentang pengaruh salawat dalam doa Ustadz. Apakah benar dalam berdoa diawali salawat dulu agar mustajab? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Jamaah rahimakumullah. Salawat dalam doa, ya, ada sebuah riwayat yang menekankan perkara ini. Riwayat yang datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan bahwasanya setiap doa itu terhalang sampai dibacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu terhalang sampai dibacakan salawat kepada Nabi. Nah, riwayat ini dipersisihkan oleh para ulama tentang kesohihannya. Akan tetapi sebagian para ulama juga menyatakan bahwasanya hadis ini marfu, tidak dianggap sabda Nabi secara langsung kepada beliau, tapi ada jalur periwayatan yang banyak saling menguatkan. Ya, yang minimal hadis ini dikatakan derajatnya adalah hasan, insyaallah. Nah, lalu apa makna dari salawat itu sebagai di dalam doa tersebut? Maka salawat itu ibarat kunci pembuka pintu langit dalam doa-doa kita. Kalau kita ingin doanya mudah naik, mudah dikabulkan, mudah diijabah oleh Allah, awalilah dalam doa tersebut salawat kepada Nabi SAW. Awali dan tutup, ya, doa tersebut dengan salawat kepada Nabi SAW. Yang paling ringkas adalah Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itu yang paling ringkasnya. Yang paling sempurnanya adalah salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di dalam salat. Maka biasakan, saran para ulama, selipkan salawat di awal dan akhir doa kita yang memungkinkan, terutama doa-doa hajat yang kita dalam sembari mengangkat tangan di waktu-waktu mustajab seperti azan dan iqamah. Maka awali dengan pujian kepada Allah, dibarengi dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW tadi. Ringkas pendek saja, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ini yang paling singkat, yang paling pendek. Nah, maka adapun kalau momennya sujud gitu ya. Nah, kadang sujud enggak semuanya panjang-panjang benar, tidak masuk ke dalam ranah ini, artinya tidak dituntut kita untuk membaca selawat, walaupun enggak mungkin enggak diijabah, karena dalam posisi sujud memiliki keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak
doa di momen tersebut. Maka manfaatkan momen-momen yang ada, ya, seperti menjelang berbuka, seperti di antara azan dan iqamah, seperti di antara waktu turunnya hujan, sembari menghadap kiblat, dan lebih afdal lagi kalau kita ambil wudu terus salat 2 rakaat, ya, dan kita angkat tangan, puji Allah, sanjung Allah, ucapkan doa-doa tersebut dengan suara yang lirih sebagaimana Allah perintahkan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lemah lembut, rayu Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang sami'un qarib, maha mendengar lagi maha dekat kepada hamba-hambanya tersebut. Dan berdoalah dengan kekhusyuan, dengan ketenangan, merendah dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berdoa dengan keyakinan bahwa doa kita akan diijabah sama Allah. Karena Nabi yang katakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah dan kalian harus yakin bahwa harus beriman doa kalian itu akan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ulang-ulangi doa tersebut, jangan buru-buru dikabulkan, karena Allah yang akan tahu kapan itu diberikan. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.